Nah, yang pertama Caca mau bercerita mengenai quote story to title. Nah, eh, jadi saat ini itu Caca itu adalah sebagai Sapphire Director Oriflame Indonesia yang kualifikasi 2 title teman-teman dan bersyukur banget ini sudah selesai kualifikasi yang kelima sebagai seorang Diamond Director. Sebelum tanggal 15 kemarin Caca udah 6 split out, bersyukur banget gitu ya. Dan bulan depan kalau kembali 6 split out lagi finally menjadi seorang diamond director gitu ya. Dan Caca juga membuka kualifikasi sebagai certified diamond yang sudah kualifikasi yang kedua. Ya, kalau bulan ini berarti yang ketiga ya teman-teman untuk open kualifikasi. Mbak Rahma Hanum boleh di itu nggak ya? Di mute. Oke ya. Mbak Alin boleh di mute ya, karena suaranya gitu ya. Nah, tentu gitu ya teman-teman ya, menjalankan sebuah bisnis itu pasti tidak ada yang instan ya. Kita nggak mungkin ya, kita nggak munafik ya, kita sudah jadi senior manager. Orang tuh kalau join langsung pengennya sukses, orang yang join pengennya langsung dapat gaji yang gede itu kayak impossible banget gitu ya. Nah itu yang Caca rasain sih, yang Caca itu inget banget gitu ya di tahun 2019 gitu ada pengumuman downline-nya Caca itu ada Vita bilang kamu bisa banget jadi diamond gitu karena kan sebelumnya Caca sudah for title ya. Tapi Caca tuh melihat kayak diamond tuh kayaknya masih jauh gitu ya. Terus kayaknya enggak deh kalau diamond gitu ya. Masa sih aku nggak pengen diamond gitu ya karena udah nyaman zona nyaman gitu ya teman-teman ya. Cuman Caca mikir lagi gitu ya. Uh, kalau aku ngerjain gitu ya, kalau aku ngerjain aku aja bisa for title gitu ya. Caca tuh nyetak SM tuh kayak cepet gitu loh teman-teman. Aku aja bisa for title. Jadi kalau aku meninggalkan zona nyaman itu gitu ya, terus aku mencoba untuk kerjain something lagi ketika Caca mulai gitu ya. Jadilah seperti Caca yang sekarang lagi teman-teman ya. Jadilah Caca yang sudah open 2 kualifikasi sekaligus dan doain aja pokoknya bulan ini gitu ya teman-teman ya, bulan ini bisa open lagi atau mungkin bulan depan, kita nggak tahu rencana Tuhan, yang penting kita kerjain ya, kita kerjain dulu ya, pasti tangan Tuhan itu akan turun ya. Nah kita ke next slide teman-teman untuk untuk siang hari ini. Nah di next slide ini Caca akan ngobrolin mengenai, bentar. Next slide, Bu. Oke. Nah, teman-teman boleh ya follow Instagramnya Caca @rizka.wiratama gitu ya. Ini adalah, jadi kalau Caca cerita gitu ya teman-teman ya, Caca itu baru punya pola kerja mindset, terus kegiatan pengen jadi diamond tuh sejak pulang dari Beauty Entrepreneur Summit ya. Jadi dari pulang Beauty Entrepreneur Summit itu Caca kan naik panggung ya, teman-teman ya. Caca naik panggung untuk speech sebagai the one and only for title in a year saat di tahun 2019. Di situ saat Caca turun gitu ya, Caca itu uh, belum dapat tiket Bangkok. Ya, jadi saat itu Caca tuh belum dapat tiket ke Bangkok karena kan harus closing gitu kan, closing title. Berarti kan Caca kalau nggak jadi Sapphire ya jadi Diamond karena Caca posisinya saat itu adalah sudah senior gold director ya. Jadi setelah pulang dari Bali gitu ya, Caca itu langsung kerjanya ngebut, nggak pakai santai, nggak pakai rem gitu ya, sehingga muncullah segala sesuatu yang ada di bawah yang kuning itu ya. Di bulan Juni 2020, Caca itu open sebagai Diamond Director. Kemudian 2 bulan kemudian, di bulan Agustus, Caca open sebagai Senior Diamond, gitu ya. Di bulan September, bersyukur banget, Caca closing sebagai New Sapphire, gitu ya. Dan selanjutnya di bulan Oktober, Caca nggak tahu nih ya. Di bulan November, insya Allah sudah closing diamond-nya gitu ya. Dan di 2021 tentu ada deadline lagi gitu ya. Ada dreams, ada keinginan yang pastinya akan dikejar gitu ya. Nah,
Sebenarnya gitu ya, kalau ngomongin kerjaan, ngomongin Oriflame gitu ya, Caca tuh paling orang yang nggak bisa santai banget ya. Jadi kayak siang-siang kayak gini gitu ya, paling enak itu ada AC, tidur ya nggak sih gitu ya. Kayak mager banget dengerin materi siang-siang gitu ya. Tapi kalau sudah di depan laptop gitu ya teman-teman ya, sudah di depan laptop terus sudah ngobrol kayak gini, rasa ngantuk, rasa semua yang sebelumnya Caca nggak di depan laptop itu jadi hilang. Gitu. Artinya apa, teman-teman? Artinya Caca itu sudah punya komitmen sama diri sendiri. Ya, oke, Caca, kamu punya pikiran, kamu punya body. Ketika kamu ada di depan laptop, let's see kamu harus menjadi leader yang diinginkan laptop itu. Maksudnya laptop ini itu kan kita ya untuk kita kerjain ya, untuk kita ngerjain bisnis di Oriflame. Jadi ketika Caca sudah di depan laptop gitu ya, Caca udah kayak tekan kontrak sama ini laptop gak boleh malas, harus on fire gitu ya, harus happy gitu ya. Padahal sebelum pegang laptop tuh Caca masih yang kayak aduh mau mandi mager, mau apa-apa mager gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud ya teman-teman dengan kita tuh sudah tekan kontrak kerja dengan Oriflame dengan diri kita ya. Jadi itu nggak akan ada yang bisa merubah gitu ya. Itu nggak akan ada bisa yang ngasih tahu teman-teman kalau nggak diri teman-teman sendiri sih yang pengen ya. Maksudnya emang teman-teman sendiri yang mau ngerjain itu ya. Jadi intinya kalau Caca sih selalu seperti itu ya. Jadi kalau udah ngomongin Oriflame itu nggak boleh lemes, ngobrolin Oriflame nggak boleh setengah-setengah. Ngobrolin Oriflame itu nggak boleh kayak, oh Oriflame, iya aku seorang diamond sih, bersyukur banget atas doa dan semuanya ya, bener-bener diamond itu. Itu nggak banget gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sebagai alpha, kalau kita ngobrol tuh harus shining like a diamond gitu ya. Jadi itulah sebenarnya yang tips gitu ya yang membawa Caca kenapa sih Caca itu bisa open title itu cepet-cepet dan cepet gitu ya. Dan doain teman-teman dalam rancangan kerjanya Caca adalah 2021 itu open eksekutif gitu ya dan sudah target taken sama diri sendiri. Pokoknya 2021 sebelum bulan Juni harus udah open eksekutif gitu ya. Mungkin atasnya lagi biar sekalian double karena kan sekarang sukses pad-nya kan lebih enak ya teman-teman, nggak ke samping tapi ke bawah kan. Kalau bisa sih gold eksekutif ya itu dapat gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan pola kerja. Itulah yang dimaksud dengan kita taken kontrak ketika kita dengan laptop, ketika kita sudah memilih Oriflame, itu kita on fire banget. Ya, laptop ya. Jadi sudah tahu ya obrolan pertama kita akan ngobrolin laptop ya. Oke, di next Bu Lydia. Nah, oke. Dari tadi Caca ngomong, pasti di sini mungkin banyak yang belum kenal sama Caca ya. Siapa sih Caca gitu ya? Kenapa Caca harus ngisi password gitu ya teman-teman ya? Nah, ini adalah bio singkatnya Caca gitu ya. Jadi kenalin ya teman-teman, saya Rizka Enfaizah, usia saya 27 tahun. Saat ini ya Caca itu sibuk sebagai ibu rumah tangga, terus kemudian sebagai bayangkari, mahasiswi S2 tapi masih sampai bab 3 tesisnya. Doain selesai. Kayaknya masih nanti ya selesainya, lagi enjoy banget sama Oriflame gitu ya. Caca juga punya events organizer, teman-teman, tapi karena mungkin lagi pandemi, jadi nggak terlalu banyak gitu sih. Dan Caca emang sudah tekan sama diri sendiri juga, kalau nomor 1 adalah Oriflame, nomor 2 adalah events organizer, ya. Kenapa? Karena kita ini manusia ya teman-teman ya, kita ini manusia, kita nggak bisa fokus dengan banyak hal gitu ya, but kita bisa fokus di suatu saat gitu ya dengan events organizer-nya. Caca juga punya mimpi kok events organizer Caca harus melejit harus melejit seperti dulu sebelum Oriflame ya. Jadi kalau dulu sebelum Oriflame tuh sebulan bisa 2, 3, 4 klien gitu ya, kayak bener-bener weekend tuh sibuk banget dan sibuk meeting gitu ya. Tapi karena sekarang Caca setelah menikah itu ke Palembang, terus habis itu ke Jakarta, Caca sudah komit, oke, aku sudah punya pekerjaan Oriflame ya. Jadi Oriflame inilah yang harus aku bawa kemana-mana gitu ya. Nah, Caca pernah mendapatkan for title in a year di tahun 2019, teman-teman, the one and only.
Dan itu pun juga hasil afirmasi ketika di tahun 2019 Caca itu berangkat di Bali sebagai senior manager, teman-teman ya. Terus habis itu ada orang itu speech di depan for title in a year ya. Nah, saat itu di sebelah kirinya Caca itu ada Vita, Kak Vita itu first line-nya Caca, dan di sebelah kanan tuh kalau nggak salah ingat ada upline-nya Caca, Momi Maya, ya. Jadi Caca itu ngomong sama Momi Maya, sama Vita, padahal Caca tuh nggak paham for title itu apa, gimana cara dapetnya, terus title-title ke atas-atas itu apa, karena Caca di situ tuh masih new banget, masih new senior manager banget, masih belum tahu apa-apa gitu ya. Masih taunya ya ngerekrut jualan gitu ya. Tapi Caca tuh ngomong teman-teman sama Kak Vita sama Kak Maya gitu ya. Momi, kan nanya kan Momi Maya ya, belum Caca. Liatin ya, tahun depan aku akan speech di sana gitu ya. Aku akan ngobrol di sana, aku akan jadi pembicara yang nomor 1 gitu loh. Caca tuh pokoknya suka banget kalau nomor 1 tuh Caca suka the one and only gitu ya. Pokoknya aku ke sana gitu. Padahal Caca tuh nggak ngerti sama sekali. Caca belum open senior gold director saat itu, masih open gold director doang gitu ya. Iya, afirmasi ya. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa teman-teman akhirnya dikontak sama Bu Lydia sama Pak Panca dari Palembang, Kak Caca besok jadi pembicara di BEST gitu. Caca tuh langsung yang kayak serius gitu, kayak yang aduh langsung Caca tuh telepon Mami Maya ya, kalau nggak salah telepon Mami Maya sama Kak Vita, aku jadi pembicara gitu loh, maksudnya kayak ya ampun gitu loh, kayak mimpiku jadi beneran gitu ya. Jadi itu bener-bener afirmasi ya teman-teman ya. Dan ketika di tahun 2020 Caca kan ke panggung ya teman-teman, ke panggung itu ada gladi bersih ya. Saat itu Caca belum open diamond, bahkan waktu itu masih punya 3 kaki ya, sapphire-nya sempat turun ya, jadi Caca 4 kaki sempat turun. Nah, ketika gladi bersih, itu kan semua di Beauty Entrepreneur Summit di Bali kan kosong ya, ke posisi ballroom-nya ya. Caca itu duduknya di VIP, karena Caca kan pembicara tuh ya kan. Terus Caca itu videoin gitu ya, lihat ya, tahun ini aku duduknya di sini. Tahun depan Beauty Inter Summit aku duduknya di sini ya. Dan beneran dong kejadian teman-teman, Caca pulang dari Bali open sebagai Diamond Director, dan besok ke Bangkok doain bulan depan lancar gitu ya. Jadi itu sudah ada di udah. Mbak Tini udah tahu belum keuntungan gabung di Ori? Ini siapa ya? Kayaknya suaranya belum ke-mute ya tadi ya. Nah, jadi sebenarnya kekuatan afirmasi itu lebih besar ya teman-teman dibandingkan dengan apapun yang teman-teman milikin ya. Jadi harus afirmasi yang kuat, harus punya mindset yang benar dulu ya. Nah, cash award yang sudah Caca dapatkan itu totalnya adalah 80 juta rupiah, dengan Caca pernah liburan ke 3 negara gitu ya. Terus share your passion itu dapat 15 juta, leader driver 10 juta, Samsung Note Caca juga dapat ya, Note 10 Plus. Liburan bersyukur banget, besok ke Spanyol dapat 3 tiket, ke Bangkok nanti kalau Diamond 2 tiket. Terus habis itu, nah title yang lainnya adalah 20 hari menjadi senior manager, 6 bulan ke senior director, gold director. Senior gold director tuh bersyukur banget semuanya 6 bulan teman-teman. Yang sempat agak turun itu di sapphire-nya ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Setelah open rekualifikasi lagi gitu ya, 6 bulan juga tanpa bolong closing, dan bersyukur banget diamond-nya ini juga lancar, senior diamond-nya itu bersyukur banget juga lancar, dan masih juga di tahap belajar, masih di tahap juga terus berdoa ya teman-teman, karena balik lagi ya, sebaik-baiknya kita ngerjain ya, masih baik dengan restu Tuhan. Jadi selalu baik-baik sama Tuhan ya teman-teman ya. Jadi itu sih ya. Nah, kualifikasinya adalah liburan ke Cape Town 2 tiket di tahun 2022, cash award 140 juta rupiah karena Caca double diamond kan, double diamond,
Diamond itu kan 84 juta ya, teman-teman, ditambah senior diamond itu kan 56 juta gitu ya. Kalau nanti double diamond berarti tambah lagi 70 juta, 210 juta. Aduh, amin gitu ya. Terus itu sih apa namanya reward-reward yang sudah Caca dapatkan dari Oriflame ya. Intinya adalah bukan fokus sama bio yang Caca milikin ya teman-teman ya, tapi fokus ke tulisan yang kanan ya. Oriflame itu merubah 100% hidup saya. 100% merubah hidupnya Caca. Dari Caca di tahun 2019 tuh inget banget ya, diem-diem make make up-nya upline-nya Caca, karena waktu itu ada nggak ya Momi Maya di sini ya? Jadi Momi Maya itu udah berangkat duluan karena Caca kan hamil ya. Pokoknya Caca tuh manja banget. Pokoknya nanti aku nggak mau lari-lari ya di base, aku jagain tempat gitu ya. Jadi Caca tuh berangkat terakhir gitu ya. Jadi Caca tuh pinjem make up-nya Momi Maya. Jadi Caca tuh belum bisa make up teman-teman ya. Ketika datang ke ballroom gitu ya, terus Momi Maya tuh kaget. Ya ampun, kamu make upan apa gitu? Ya pakai make upnya Momi dong, tapi aku minta, tapi nggak ngomong, aku kayak gitu kan. Ya ampun, caranya nggak gitu, Dok, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak benar-benar Oriflame tuh merubah semua hidupnya Caca ya, teman-teman ya. Dari Caca nggak bisa make up, dari Caca nggak punya penghasilan tentu ya, dari Caca apapun itu gitu ya. Dan Caca itu tipikal yang sangat bersyukur banget ya. Kadang itu ya teman-teman, kita tuh sudah jadi alpha, kita udah jadi leader, kita udah jadi SM, kita tuh nggak bersyukur. Kita melihat kenapa aku turun, sedangkan yang lain naik. Kenapa aku nggak bisa open title, padahal yang lain open gitu. Padahal kita tuh sendiri nggak pernah merasa bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih ke kita. Posisi kita tuh banyak loh yang pengen gitu ya. Kenapa nggak kita melakukan yang terbaik aja, kita terus jalan gitu ya. Jadi haha, minjem make up salah juga ya. Ya, jadi itu kayak Oriflame tuh benar-benar merubah hidupnya Caca gitu ya teman-teman. Jadi kalau ditanya, Kak Caca gimana perasaannya sekarang open diamond? Jujur Caca sih bilang biasa aja. Kenapa bilang biasa aja? Karena Caca merasa ya pola kerja Caca tuh sama dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau sekarang Tuhan kasih kamu open semuanya itu, ya berarti itu adalah rasa syukur Caca gitu ya teman-teman, ini rasa senengnya Caca gitu ya. Bukan berarti ketika jadi diamond tuh langsung kita kayak sok-sokan atau apa gitu ya. Jadi sama juga kayak teman-teman yang masih pengen apa nih, gold deer, SGD, sapphire gitu ya. Intinya ya pola kerja harus sama. Pasti semuanya akan indah pada waktunya ya. So next ke slide Bu Lydia. Nah, di slide selanjutnya ini gitu ya, Caca akan cerita gitu ya, cetak SO dengan jurus Citu gitu ya. Nah, di Oriflame itu ya, teman-teman, seperti kita itu nulis novel ya. Jadi waktu kecil gitu ya, waktu SMP, Caca itu suka banget nulis cerpen, cerita pendek gitu ya. Terus habis dari nulis cerpen itu Caca suka kayak mengandai-andai sebuah cerita cinta, cerita apalah gitu ya. Nah, sama juga kayak Oriflame, teman-teman, ya. Oriflame itu kita sendiri loh yang nulis cerita. Nggak mungkin nih ceritanya Caca tuh sama kayak Momi Maya. Ceritanya Vita itu sama kayak Mbak Desi, Mbak Krisna, atau Mbak Reni gitu ya. Nggak akan ada yang sama. Nah, yang mau nulis gitu ya, yang mau nutup buku, yang mau buka buku itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Ya, jadi perjalanan di Oriflame, mau teman-teman bikin buku yang tebel, mau teman-teman dibikin buku yang kurus, mau teman-teman dibikin tulisannya A, B, C, F, G, Z, dan itu semua tuh nggak ada yang salah gitu ya. Tinggal bagaimana teman-teman itu mencari atau mengambil inspirasi dari banyak orang. Ya, kalau Caca lebih memilih terus nulis cerita yang bagus, menarik, indah, nggak baper, nggak sedih gitu ya. Sebuah novel yang selalu happy ya, kalau dibacatin, kalau dilihatin tuh jadi seneng gitu ya. Nah, itu adalah jurus Jitu ya. Kalau teman-teman mau cetak split out cepet gitu ya, berarti teman-teman harus sering nih ngetiknya di novel itu cepat, ngetiknya di novel itu bagus gitu ya. Pasti nanti jadinya adalah novel yang indah gitu ya. Tidak ada
novel yang baik, dalam artian A lebih baik daripada B, B lebih baik daripada C gitu ya. Semua orang punya cerita novelnya masing-masing. Yang salah adalah biasanya kalau novelnya udah ditutup gitu ya, nggak dipegang lagi atau malah novelnya hilang ya. Jangan sampai ya teman-teman meninggalkan sebuah bisnis ya yang besar gitu ya, yang keren lah gitu. Jadi jurus jitunya sebenarnya itu ya, nggak ada jurus-jurus yang lain gitu. Karena semua materinya sama sih sebenarnya. Sarpio, Caca juga jalanin itu. Caca nggak pernah ngiklan gitu ya. Jadi that's it ya. Next Bu Lydia. Oke. Nah, gimana sih Kak Caca kita untuk startnya membuat novel yang bagus gitu ya. Yang pertama itu adalah kita punya personal branding gitu ya. Terus kita itu membangun branding yang kuat ya. Ketika kita sudah melakukan item 1 dan item 2, kita berikan target ya. Kalau teman-teman melihat slide Caca yang nomor 2, yang pertama, Juni Open Diamond, Agustus Senior Diamond, terus sekarang bulan lalu Sapphire, bulan ini ada target lagi, bulan depan targetnya beda lagi. Itu semua adalah target pola kerja yang Caca ciptain dengan membangun personal branding ya. Kalau teman-teman nggak tahu personal branding itu apa, boleh cek di internet gitu ya. Jadi teman-teman tahu nih, oh berarti target itu bukan hanya asal bulan ini segini, tapi target itu muncul dari hasil personal branding dan bonding yang kuat sama tim. Ya. Oke, next Bu Lydia. Oke. Nah, ngobrolin mengenai Open Diamond dan Open Senior Diamond, teman-teman itu yang pertama harus perbaikin mindset gitu ya. Kadang kita itu seperti Tuhan ya. Kita tuh seperti Tuhan yang kita itu ngekat diri kita sendiri bahwa kita itu nggak bisa. Aku nggak bisa, Momi. Aku nggak bisa fit Open Diamond. Jauh banget gitu ya. Caca waktu itu kayak udah merasa nggak bisa gitu ya. Padahal kalau Caca kerjain dulu, Caca lakuin dulu gitu ya. Caca ubah mindsetnya dulu. Diamond itu mudah banget teman-teman. Sangat-sangat teramat mudah. Dan kalau udah jadi diamond itu mudah untuk ke selanjutnya ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit gitu ya. Selagi kita punya pola kerja itu yang bagus, pola kerja yang tertata, mindset yang bagus gitu ya. Harus punya fixed mindset, harus punya growth mindset. Kalau fixed mindset itu kan sesuatu yang dikerjain gitu ya. Pikirannya saklek aja gitu. Tapi kalau growth mindset itu kan sesuatu yang mau open mindset, mau dengerin orang, mau menerima kritikan sebagai masukan gitu ya. Caca sering banget sampai detik ini negur Momi Maya kalau Momi Maya nggak sesuai dengan apa yang Caca inginkan gitu ya. Dan Momi Maya pun juga sering banget negur Caca kalau Caca nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Momi Maya ya. Jadi teguran itu dibuat ya jangan baper kalau kita ditegur gitu ya. Terus kalau kita sedang ada di hal apapun ya kita tuh nggak boleh baper dengan hal itu ya. Jadi harus perbaikin mindset kerjanya dulu ya. Jangan ditegur ASM atau ditegur downline atau dikasih masukan dengan siapa terus kita tuh punya bayangan kayak apaan sih orang negur gue, dia kan nggak lebih bagus daripada gue gitu, atau enggak apaan sih dia tuh negur-negur terus kita jadinya julid gitu ya. Itu jangan banget ya. Itu adalah resep yang mau Caca sharing ya. Setelah itu ciptain pola kerja. Apa sih yang bisa aku lakukan? Oh, aku pinter jualan. Gimana ya caranya aku biar bisa jualan terus goals ke merekrut. Oh, aku pinternya merekrut. Tapi nggak bisa jualan. Oke, berarti harus punya mindset gimana nih kalau kita udah ngerekrut orang, orangnya ini bisa jualan. Artinya kan di situ kita harus membina ya. Jadi harus ciptain pola kerja yang bagus, pola kerja yang sesuai, pola kerja yang continue gitu. Dan itu susah banget dilakuin, tapi mudah banget dilakuin apabila teman-teman memang sudah taken kontrak, balik lagi sama laptopnya ya. Next teman-teman. Teman-teman, next Bu Lydia. Oke ya. Nah, ini itu adalah success plan ya. Success plan di Oriflame itu bagi Caca itu dulu hanya sebuah mimpi ya. Tapi hal itu tuh nggak akan jadi mimpi ketika kita memang melakukan
lakukan ketika memang kita pengen ada di sana. Kayak Caca nih, Caca pengen banget mobil. Ya, Caca itu pengen banget apa ya? Karena anak Caca tuh suka banget ya teman-teman naik mobil gitu ya. Ya Caca kejar gitu loh. Gimana sih biar kita dapat mobil gitu ya? Oh, harus jadi diamond. Oke, aku kalau pengen jadi diamond harus seperti apa? Aku punya berapa kaki sekarang? Oh, kakiku yang satu turun. Oke, berarti aku harus bangun dia. Kakiku yang samping lagi OTW atau kakiku yang satu lagi ada masalah gitu ya. Intinya kan selagi dari kitanya itu ngelakuinnya oke, diamond itu dekat, diamond itu bisa, diamond itu sesuatu hal yang nyata gitu ya. Dan Caca sudah kayak membuktikan sih teman-teman dari yang cuman kepengen doang, pengen gitu ya. Kalau jadi sebelum jadi diamond, kalau Caca ngelihat mobil Fortuner gitu ya, Caca tuh selalu bilang sama suami, Pipi, ini mobilnya bagus, doain ya aku dapet. Terus ada mobil Fortuner lagi lewat, Pipi, bagus ya yang silver, tapi kok aku suka yang hitam ya gitu loh. Padahal Caca belum open diamond ya teman-teman ya, masih open sapphire. Nah itu loh, itu power yang keren banget, power yang hebat banget gitu loh ibaratnya kayak Caca selalu ngomong kayak gitu. Kalau ada Vita gitu ya waktu itu di Palembang, Caca bilang, Fortuner ini keren ya. Kayaknya tuh bisa deh ini tuh bodinya ini nah dari hanya sekedar obrolan itu gitu ya itu bisa loh merubah pola kerja kita ya teman-teman pengen apa nih pengen senior gold director berapa sih gajinya senior gold director diafirmasi gitu ya enak ya kayaknya punya rekening setiap bulan itu masuk 15 juta gitu ya enak kali ya kalau aku tahun ini open sapphire 4 kaki jadi kayak bener-bener dikerjain gitu loh teman-teman ya sih ngomongnya gitu ya intinya ya itu gitu ya tahun depan Caca pengen banget Mercy nggak tahu kenapa Caca pengen banget Mercy namanya orang kepengen ya teman-teman ya orang kepengen itu kalau punya duit beli kalau nggak punya duit berarti harus kerja kan kayak gitu ya Caca adalah tipe yang nggak punya duit ya nggak punya duit buat beli Mercy gitu ya berarti ya apa yang bisa Caca lakuin ya kerja gitu ya ya diduplikasi upline ngomong apa gitu ya bahkan success plan yang sekarang ya dengan izin aplik kan lebih mudah ya 12 kaki aja kita sudah menjadi presiden 12 kaki aja kita sudah dapat cash award banyak banget hampir 15 miliar ya kebayang nggak sih gitu ya itu sih yang Caca tuh kagum banget sih sama Oriflame kayak bener-bener gilanya perusahaan ini gitu ya kalau Caca bilang sama upline Caca sebenarnya Oriflame tuh duitnya berapa gitu ya kok bisa duitnya tuh banyak kok bisa ya dikasih Fortuner, kok bisa ya dikasih ini gitu ya. Kok bisa bikin acara ini. Jadi kadang tuh Caca tanya kayak gitu ya. Karena memang perusahaan ini besar banget sih dan sudah 50 tahun. Jadi kayak udah trusted gitu loh teman-teman ya. Nah, next Bu Lydia. Nah, sebuah bisnis itu juga kadang up, kadang down ya. Caca pun juga pernah merasakan yang namanya up and down sebuah bisnis ya. Ketika melejit banget gitu ya, itu kayaknya nyari poin itu gampang banget. Ketika lagi ada kaki yang turun gitu ya, nyari poin itu 5 poin itu kayak berharga banget gitu. Caca sudah merasakan semua gitu ya. Dan memang hal yang paling indah adalah ketika kita mengerjakan, ya semua akan beres masalah-masalah upline. Kalau upline Caca bilang, Mbak Cindy Silmina gitu ya, bisnisnya itu kalau seperti kaos kaki naik pun ya harus diperbaikin ya. Harus cari kaos kakinya yang juga menjadi siapa ya yang nggak di mute ya? Udah di mute ya. Mbak Atika boleh di mute dong sama Mbak Renita suaranya. Oke ya. Mbak Atika Kafah. Next Bu Lydia. Oke ya. Udah setengah jam ngomong ternyata ya. Nah, branding itu juga harus konsisten ya, teman-teman. Apalagi teman-teman di sini adalah Alpha Squad ya. Branding itu harus bagus. Branding itu jangan alay. Branding itu jangan lebay. Branding itu biasa-biasa aja tapi selalu kena. Kita harus tahu nih segmen media sosial kita tuh siapa. Kalau banyak ibu-ibu berarti cerita mengenai anak dan orang tua. Kalau banyak anak muda berarti cerita mengenai sebuah peluang bisnis yang bisa dikerjakan dengan anak kuliah gitu ya, dengan
bisnis dengan modal yang sangat minim. Ya, intinya harus cerita sesuai dengan segmen. Jangan sampai nih Caca nih umurnya 27 tahun ya, tapi cerita udah kayak bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya. Jadi harus tahu segmennya dulu. Kebanyakan temanku itu apa sih? Oh, kebanyakan temanku ini adalah teman yang sedang cari kerja, teman yang sedang butuh kerjaan gitu ya. Jadi harus tahu dulu, harus paham dulu gitu ya. Apa sih tujuan brandingnya teman-teman di media sosial ya. Next, Bu Lydia. Membranding Oriflame masuk ke segala segmen. Nah, kadang gitu ya, Kak Caca punya aku tuh kebanyakan orang-orang kantoran gitu deh. Tapi aku juga pengen nembak anak mudanya gitu ya. Gimana ya caranya gitu ya? Berarti teman-teman harus punya komitmen branding yang bagus gitu ya. Berarti branding produk, branding tim gitu ya, branding mengenai bisnis yang sangat fleksibel gitu ya. Dan itu yang lebih general atau lebih umum. Artinya kan kita branding itu kan setiap hari ya, dan setiap hari itu kan ada 30 hari dalam satu bulan. Teman-teman bisa kasih plot waktu. Kapan nih aku akan cerita mengenai kantoran? Kapan nih aku harus cerita mengenai timku yang muda? Kapan nih aku harus cerita mengenai sebuah peluang yang begitu sangat bagus? Jangan sampai teman-teman itu branding hari Senin doang bagus. Selasa, Rabu, Kamis nggak bagus. Terus Jumat bagus lagi. Saya yakin goals-nya itu juga akan beda dengan orang yang branding setiap hari dengan konsisten. Ya, jadi itu sih teman-teman yang kadang banyak banget, mungkin nanti juga habis ini ada pertanyaan, Mbak Caca aku udah branding terus, tapi kenapa rekrutannya selalu sedikit? Mbak Caca, apakah Mbak Caca ngiklan ya? Teman-teman boleh sih, makanya Caca nggak pernah ngiklan gitu ya. Mbak Caca, apakah pernah ini itu Mbak? Jadi kalau Caca bilang ya adalah itu, kita harus branding sesuai dengan segmen di Instagram kita, dan kita juga harus lebih general lagi gitu ya untuk menyampaikan pesan-pesan apa sih enaknya bisnis di Oriflame ya. Next, Bu Lydia. Nah, Oriflame itu adalah sebuah bisnis yang mudah dikerjakan dari mana aja. Sebuah bisnis yang, kebayang nggak sih kalau Caca tuh lagi ada di atas kasur, gitu ya. Caca itu lagi nggak di Jakarta, sekarang Caca lagi ada di Semarang, tapi Caca masih bisa ngerjain Oriflame. Gajinya udah masuk 34 juta per hari ini. Artinya apa, teman-teman? Artinya bisnis ini itu sebenarnya bisa kok dikerjakan dari mana aja. Ya, tidak ada alasan lagi liburan lah, lagi apalah, lagi apa. Kalau memang teman-teman mau ngerjain dan tetap bisa follow up gitu ya. Caca sekarang masih di Semarang, bisa-bisa aja kok ngerjain dan bahkan masih tetap bisa follow up, bahkan masih bisa ngisi training kayak gini ya. Jadi bisnis ini tuh mudah banget dikerjain. Tinggal gimana kita ngerjainnya gitu ya. Kadang tuh orang itu ya, apalagi kalau udah leader alpha, terlalu banyak sama ngeluhnya itu jadi kayak Caca sedih gitu ya. Kenapa sih harus dia ngeluh gitu ya? Toh dia juga tahu segala solusi dalam up and down bisnisnya. Itu ya ujung-ujungnya kalau nggak konsisten rekrut branding gitu loh. Nggak ada yang lain gitu ya. Jadi kurang lebih sih itu ya. Next, Bu Lydia. Nah, bisnis ini juga itu adalah dikerjakan sama tim, dikerjain sama-sama, dikerjain nggak ya bareng-bareng gitu loh. Ini adalah salah satu foto. Hampir semuanya ini adalah leadernya Caca, senior manager and up ya. Tapi ini adalah mantan. Artinya semua yang ada di foto ini sudah tidak aktif Oriflame. Ya, Caca udah ditinggalkan banyak senior manager. Tapi pertanyaannya, kenapa ditinggalin banyak SM? Caca tuh nggak down. Caca itu malah melejit gitu ya. Malah sekarang open diamond ya. Karena ya balik lagi, pola kerja Caca itu sama. Ya, jadi dikerjain sama tim, kalau ada yang pergi, ya kita cari yang baru. Ya, next, Bu Lydia. Nah, thank you teman-teman. Itu adalah salah satu sharing yang kurang lebih Caca udah sharing berapa menit ini tadi, 40 menit Caca sharing gitu ya. Karena kalau kita bawain materi lebih dari 1 jam itu tidak akan efektif ya di dalam secara psikologis. Jadi 40 menit Caca ngobrol, Caca ngomong gitu ya. Nanti akan Caca sambung dengan tanya jawab gitu ya. Dan next, Bu Lydia, ini adalah salah satu quotes
yang mungkin teman-teman harus punya, bahwa the best marketing doesn't feel like marketing. Artinya apa? Ketika kita mau memasarkan Oriflame, ketika kita mau bonding dengan downline ya, downline itu nggak akan merasa kayak kita perintah-perintah, kita suruh-suruh. Kenapa? Karena kita itu memarketingkan sesuatu, tapi kita tuh nggak berasa kayak marketing gitu loh. Itu jatuhnya nanti ke personal branding ya. Jadi ketika teman-teman sudah ada di cara ini gitu ya, sudah punya ini, itu the best banget buat teman-teman milikin dalam bisnisnya ya. Nah, ini langsung aja kali ya Bu ya, tanya jawab dari Bu Lydia atau gimana Bu? Kita langsung tanya jawab aja Kaca, karena dari tadi tuh udah langsung banyak. Tadi pas Kak Caca bilang nanti kita lanjut tanya jawab, udah langsung ada tuh yang buat pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama Kak Caca, mungkin di 15 menit ke depan itu kita tanya jawab supaya memang benar-benar mereka yang penasaran itu bisa terjawab ya. Kak Caca bangun bonding yang kuat dengan tim gimana caranya? Dari Kakak Maria Prihani. Kalau cara membangun bonding yang kuat itu ya lebih kita konsisten aja sama harus paham tim aja sih gitu. Karena bonding itu kan balik-balik lagi, kalau teman-teman di sini udah pernah jadi SM, berarti kan udah punya leader, udah punya manajer ya. Ya tinggal bonding dan deket sama tim, deketin aja sama mereka. Sebenarnya mereka tuh di Oriflame need-nya apa, kekurangannya apa gitu sih. Kak Ca, cara membangun tim yang kuat. Ya, kita sendiri harus jadi member yang kuat. Maka semua timnya kita tuh Caca yakin akan menjadi kuat. Kak Ca, cara rekrut dong tanpa iklan keren banget. Cara merekrutnya adalah selalu konsisten branding. Ya, nggak ada yang lain. Karena memang kadang itu orang itu ngomong ya gimana sih pola kerjanya Caca gitu ya, gimana sih cara kerjanya Caca, nggak ada yang spesial dari Caca, ya gini-gini doang gitu. Jadi ya tadi yang Caca sampaikan ini adalah semua yang Caca lakuin. Kak Caca boleh dong minta FB dan IG-nya, boleh banget, @rizka.wirata. Kak Caca, pola kerja ala Kak Caca biar ngebut gimana? Pagi bangun siang sih, kadang sih Caca bangunnya siang ya. Terus sapa tim, terus sapa new member, arahkan produk. Sama seperti Sarpio, invite, attend, terus kemudian bonding lah, balik lagi, terus tukeran Instagram, that's it, gak ada yang lebih. Cara mengaktifasi member baru Caca, iya itu, cara aktivasinya adalah kita ngasih edukasi. Kenapa sih dia harus 100 poin, dan pentingnya dia 100 poin itu apa ya. Jadi kalau dia mau 100 poin kita bina, kalau nggak mau ya udah kita goodbye. Kak, pernah nggak sih viewers Instastory kayak menurun? Nggak pernah. Bersyukur banget ya, Caca itu dulu ikut Oriflame itu followersnya 1.500-an, terus naik dan nggak nyangka sekarang ada di 25K, dan sekarang per Instastory Caca itu udah sampai 2.000 sampai 3.000, dan bersyukur banget nggak pernah turun sih. Paling kalau turun itu kalau Caca, ya nggak pernah sih kalau turun ya. Intinya ya kalau turun ya itu mungkin wajar ya teman-teman ya. Cuman kan kita hidup berdasarkan viewers gitu ya. Itu sih nggak Caca banget ya, kita hidup berdasarkan penilaian orang lain. Kita hidup ya buat diri kita, buat penilaian kita gitu ya. Rata-rata view IG story berapa Kak? 2.000 sampai 3.000 kalau saya. Kak Caca waktu ditinggalkan SMN Up, apakah Kak kecewa ke mereka? Kalau kecewa sih enggak ya, tapi kalau down sih juga enggak sih. Karena Caca sudah, karena gini ya, kalau member mau meninggalkan Oriflame itu kan kita tahu ciri-cirinya ya. Nggak mungkin dia bulan Agustus bagus, terus bulan September hilang gitu, kan nggak mungkin. Pasti ada tanda-tandanya, oh dia nggak pernah branding dulu, nggak pernah grup. Jadi kayak Caca ya udah ngebaca kayak gitu, udah pernah nemuin yang kayak gitu ya. Ya Caca biasa aja sih, nggak ada yang kecewa atau nggak apa sih. Karena kan ya balik lagi ya, dia seperti itu ya kita mau ngapain. Training yang Kak Caca lakuin di jaringan apa aja? Berdasarkan Sarpio sih semua trainingnya. Aku udah follow kakak referensi dari Upland. Oke, makasih Mbak. Kak Caca, berarti all jaringan nggak iklan ya? Yes, nggak ada yang iklan. Kalau Mbak Retno itu lebih ke sistem pola kerja kayak di jaringan itu beda-beda kali ya. Mungkin untuk seller dan user itu mungkin nggak bisa disamain dengan di jaringannya Caca. Mungkin kalau di jaringannya Caca ya seller dan user yang ngelihatnya sama seperti member. Harus no baper-baper club, yes.
membangkitkan semangat downline ya kita sendiri dulu yang harus semangat sih. Caca berani negur upline dalam hal apa, Kak? Bukan negur ya, tapi karena Caca itu sama Mami Maya udah deket, kayak kakak adik gitu sih. Jadi kalau ngobrol ya bukan negur yang kayak ala-ala sinetron gitu ya, tapi ya kita kayak ngobrol, Mom, isilah ini, janganlah begini. Terus, Ca, kamu boleh jujur nggak? Aku tuh gini. Jadi lebih yang ke kayak gitu sih, nggak ada yang kayak negur ala-ala sinetron Indosiar gitu ya. Jadi Lebih ke koreksi ya, Kak ya. Saling mengoreksi kali ya. Jadi lebih yang kayak Caca pun ya sampai sekarang ditegur Mami Maya ya masih oh iya Mom ya ini gitu ya intinya dan Caca pun juga nerapin itu sama tim sih Bu, maksudnya tim itu juga Caca tegur gitu ya, terus Caca selalu bilang jangan baper ya kalau aku tegur gitu, karena kan ya seperti itu ya, jadi bukan yang negur alay gitu ya, karena kan kadang itu apa ya nggak sealay itu sih ya, kita deket dan hubungannya itu bukan hanya sekedar upline downline ya, karena kan Mami Maya itu seniornya Caca Bayangkari, jadi ya seperti itu. Walaupun cara pola kerja pun gitu ya, Mami Maya udah ada sistem sendiri, Caca juga ada sistem sendiri gitu. Apakah Kak Caca pernah merekrut melalui personal? Sering banget gitu ya, kalau ditanya goals atau enggak ya kadang goals, kadang enggak. Yang dari Kak Shelly belum dibaca tuh Caca. Apa sih Kak Shelly? Caca gimana caranya Kak Caca ajak rekrutan baru yang langsung kejar level dan bisa cetak SM baru dengan cepat, karena kan Kak Caca itu punya downline yang luar biasa banget gitu loh, dalam arti dia berjoin and then langsung closing SM, sama seperti Kak Caca lah dulu 20 hari langsung senior manager gitu, dan banyak juga kan downline Kak Caca itu yang 20 hari langsung 18% atau dia langsung SM gitu. Mungkin itu pertanyaan dari Kak Shelly. Lebih ke kayak kita ngedukasi dia sih, maksudnya aku aja bisa 20 hari, harusnya kamu bisa. Jadi Caca sih lebih kayak gitu ya. Kalau teman-teman di sini SM berapa bulan atau berapa tahun, kasih contoh ke new membernya juga kayak gitu. Ya, jadi intinya ya harus gitu, dengan pola kerja gitu sih. Dan Caca itu selalu membawa Oriflame dengan hal yang bagus ya. Jadi kebanyakan leg 1 sampai leg 10-nya Caca tuh kebanyakan influencer dengan followers yang kakak kanan gitu ya. Jadi memang udah apa ya, intinya adalah ya ngikutin perkembangan zaman. Sekarang perkembangannya di Instagram, berarti main Instagram kayak gitu. Kak Caca, apakah leader semuanya menduplikasi? Iya dong, menduplikasi. Kalau nggak menduplikasi nanti nggak satu visi misi. Ketika SM kakak down, berarti saat itu kakak sendiri yang handle semua tim yang ada di jaringan. Bisa dikatakan seperti itu. But I'm fine. Sampai Caca sampai sekarang pernah ngalamin penolakan nggak? Ya pasti dong. Bukan sampai sekarang ya, setiap bulan Caca selalu mengalami penolakan. Ngerekrut 30 yang berpoin 10. Itu biasa sih. Jadi kayak nggak kaget sama penolakan. Cara merekrut Kak Caca kebanyakan mereka bergabung melihat personal branding atau chat, dua-duanya sih. Kak Caca kan istri polisi, Ibu Bayangkari. Apa tetap membrandingkan hal itu nggak sih, Cak? Jarang sih kalau Caca mengkaitkan antara polisi dengan Bayangkari ya. Bayangkari dengan Oriflame ya. Caca lebih ke personal Caca aja gitu ya. Ya Bayangkari ya, tapi nggak yang lebay sharing Bayangkari terus gitu, terus Oriflame gitu. Karena kan dua-duanya beda arah ya. Maksudnya Caca sebagai Bayangkari itu mendampingi suami gitu ya. Jadi harus dibedain konteksnya ya teman-teman ya. Caca Oriflame itu ya sebagai ibu rumah tangga yang dengan punya penghasilan di rumah gitu ya. Kak Caca gimana cara cepat SM? Lebih detailnya lagi jaringannya, ya kalau pengen cepet ya nulisnya juga cepet, ngerekrutnya juga cepet gitu. Kak Caca BTW lancar ya, sekali lagi diamondnya. Osi mau tanya dong, Kak Caca punya syarat core team nggak? Core team ya pasti kalau udah 100 poin aja sih masuk ke core team. Makasih Osi. Osi juga diamond bukan sih? Atau ada Osi beda ya? Amin ya. Caca bikin member baru, bisa langsung tuh, gimana ngomongnya? Harus edukasi sih ke keuntungan dia 100 poin apa ya. Yes, benar Kak Ca, harus bedain konteksnya. Yes, benar ya. Jadi jangan sampai gitu ya, pangkat-pangkatnya suami dibawa-bawa ke Oriflame atau Oriflame dibawa-bawa ke suami, karena dua hal itu adalah dua konteks yang berbeda.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa sih dibedain biar dua-duanya tuh jalan dengan balance dan tidak mencampurin gitu. Jadi intinya itu sih. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau mungkin sudah karena 10 menit lagi kayaknya sih sudah jam 2. Wah, Kaca, kalau ada member yang nggak ada modal atau mahal, ya edukasi caranya jualan gimana, caranya mendapatkan poin bagaimana gitu. Intinya diajarin sih, diedukasi gitu sih untuk bisa dapetin apa yang dituju gitu. Ada lagi yang cara merekrutnya Kak Caca itu apakah kebanyakan dari branding, dalam arti setelah nggak branding orang itu langsung menawarkan diri sama Kak Caca, atau dari orang-orang yang sudah join itu ada referensi yang mereka bawa ke Kak Caca dan kemudian Kak Caca yang follow up untuk mereka join di Oriflame? Dua-duanya sih, Bu. Oke. Yang paling banyak yang mana Kak Caca? Apakah dari hasil branding yang kemudian langsung menawarkan diri atau bahkan nanya-nanya bisnisnya ke Kak Caca, atau lebih banyak dari referensi yang sudah dapat? Kan kebanyakan itu Kak Caca itu pasti mencari tim yang tanda kutip yang familiar lah dengan sosial media gitu kan, kemudian yang followernya juga yang kurang lebih tinggi, and then di saat mereka menjadi downline-nya Kak Caca, dan mereka apakah mereka-nya yang mengajak referensinya mereka untuk join di Oriflame, atau kebanyakan dari personal brandingnya Kak Caca gitu? Dari kebanyakan sih referensi sih ya, Bu ya. Referensi ya. Kalau dari branding sih oh iya, cuman nggak sebanyak kalau referensi. Kalau referensi itu lebih yang kayak ya namanya itu kita hidup ya. Circle kita itu kan pasti ya kalau nggak nambah 5%, berkurang 5% gitu ya. Nambah segini, berkurang segini gitu ya. Jadi ya satu-satunya adalah kita ya membangun, ya namanya bangun jaringan. Bangun jaringan tuh gimana sih? Oriflame itu kan 1 ngerekrut 2, 2 ngerekrut 4. Kan konsepnya aja udah kayak gitu kan, Bu. Jadi balik lagi ya referensi itu ya salah satu yang paling besar ya, karena memang jadi teman-teman mungkin mereka penasaran nih Kak Caca, gimana sih cara ngerekrutnya, karena rekrutan personalnya Kak Caca ini aja dalam 1 bulan minimal itu tuh 30 orang gitu loh, rekrutan personal loh. Personal dalam arti dia sekarang sudah menjadi seorang supplier director, sedang menjalankan kualifikasi diamond dan senior diamond, dan dia punya rekrutan personal untuk dirinya sendiri aja minimal 30 gitu. Jadi teman-teman, kita melihat kinerja dari Kak Caca ini sebenarnya selama di Palembang itu tuh dia punya downline nih, kayak misalnya kayak kemarin tuh downline-nya itu anak-anak kuliahan gitu. Nah, anak-anak kuliahan ini akan mengajak teman-temannya yang lain ke kantor, ngobrol-ngobrol bareng. Jadi dari 1 orang itu akhirnya nanti yang datang jadi 15 orang gitu. Dan nanti Kak Caca akan open mind mereka tentang bisnisnya Oriflame, dan akhirnya itu mereka lah yang jadi akan downline-nya si anak mahasiswa ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang penasaran gimana cara ngerekrutnya, yang pertama memang brandingnya tadi yang dibilang Kak Caca itu harus tetap konsisten. Yang kedua itu adalah referensi dari si downline-nya itu yang benar-benar dimanfaatkan maksimal sama Kak Cacanya sendiri gitu. Jadi setiap kali ada kesempatan pasti kumpul di sini ya. Kalau di OIC dulu ada kesempatan sebelum itu ya COVID ya, pasti kumpul. Dari itulah banyak rekrutan dari si Kak Cacanya teman-teman. Jadi dalam arti setelah dia menjadi seorang leader dan sekarang menjadi seorang supplier director, bentar lagi mau jadi diamond director, bukan berarti dia juga stop untuk merekrut. Tapi dia tetap konsisten untuk melakukan rekrut secara personal. Nah, itu juga bisa dicontoh dari Kak Caca teman-teman, dan terbukti tanpa iklan loh, sama sekali tanpa iklan, tapi rekrutan pribadinya aja banyak gitu. Oke, mungkin itu bisa menjawab rasa penasaran teman-teman yang lain. Kok bisa sih nggak ngiklan, tapi kok banyak banget ya, kok bisa growth-nya cepet gitu. Jadi itu kuncinya teman-teman yang tadi, yang sering kita lihat di OIC, si Kak Cacanya sama member-member baru, atau prospekan yang diajak ke sini ya. Yes. Oke, dari Kakak Sri Gusyina, tadi udah dibaca belum ya? Ini nggak panjang nih. Kak Caca, gimana cara cepet cetak SM? Lebih detailnya lagi. Nah, ini pengen detail nih. Sebenarnya tadi udah Kak Caca jawab kan di atas, di saat ada mau nanya gimana cara cetak SO gitu. Ini pengen detailnya gitu loh. Gimana sih caranya supaya orang baru itu langsung cus gitu 18%, baru join tanggal 5, tanggal 15 udah langsung 18,
join tanggal 10, tanggal 25 udah langsung SM gitu. Mungkin dia lebih kayak detailnya gitu, pendekatan Kak Caca itu gimana sih kok bisa sampai orang baru itu mindsetnya kebuka and then langsung ngejar di SM-nya gitu kali untuk dari Kakak Sri Agustina. Jadi kalau tadi sih ya mungkin ngulangin lagi. Jadi sebenarnya ketika ada member, kita tuh tentuin dulu siapa yang mau jadi leadernya, ya kan? Contoh leadernya adalah si A nih yang memang join duluan pasti kan. Nah si A ini benar-benar kita edukasi. Sebenarnya Oriflame itu apa? Nah ngedukasinya tuh benar-benar dari nol gitu loh teman-teman, kayak Instagram apa, cara apa, semua kayak kita tuh membentuk diri kita ke dia. Gitu. Jadi ketika dia udah seperti itu gitu ya, dia akan punya satu visi misi sama kita, akan klik sama kita. Nah, itulah yang kita butuhkan gitu ya untuk mencetak split out cepat gitu. Jadi 1 bulan, 2 bulan SM, 3 bulan SM gitu ya, dan bersyukur enggak turun ya teman-teman ya. Itu ya karena benar-benar kita bonding edukasinya deket antara ini loh pola kerjaku, itu loh yang harus kamu tiru, ini loh aku kerja tuh dapat gini, dulu aku kerja dapat ini, kamu juga harus duplikasi. Intinya sih lebih ke komunikasi kali ya Bulit ya. Jadi berarti Kak Caca biasanya kalau untuk bisa ngecetak SM itu dengan mudahnya di dalam komunitas itu berarti yang pertama itu adalah pendekatan secara personal nih. Jadi kita identifikasi dulu nih orangnya. Siapakah dia yang memang benar-benar mau konsisten mau ngerjain bisnis yang serius gitu ya. Pilihlah salah satu. Udah. Setelah dipilih salah satu ini yang serius, disitulah Kakak Caca akhirnya open mind si kawan ini, si A misalnya. Si A ini Kakak langsung bukain nggak? Maksudnya kalau kamu jadi SM ini loh peluang-peluang yang kamu dapetin. Langsung jabarin gitu ya, apa-apa aja yang bisa didapetin. Kalau kamu jadi leadernya ini yang kamu dapetin. Kalau kamu jadi SM kamu bisa ke Bangkok. Penghasilanmu 7 juta, bisa 9 juta, kurang lebih gitu ya. Yes. And then setelah itu dibukakan pikiran sama si satu orang ini, karena juga kakak comparing sama yang udah diterima ya. Jadi maksudnya aku aja dapet loh, kamu juga bisa. Gitu kan. Mungkin aku aja bisa loh 20 hari, kamu juga pasti bisa. Ngapain lama kalau bisa cepet? Mungkin mindsetnya yang begitu kali ditanam sama si A. Bener gak? And then setelah si A terbuka mindsetnya bahwa dia punya peluang mendapatkan banyak hal yang tadi udah dirinci di awal, itulah kenapa dia dengan mudahnya atau dengan rela membawa rekomendasinya orang-orang si prospekannya dia ke Kak Caca. Itulah yang kalian sering di OIC rame-rame, betul nggak? Ya, benar banget, Bu. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu Kakak Sri Gusina tipsnya si Kak Caca-nya. Jadi satu orang dulu diidentifikasi, setelah diidentifikasi kemudian dibuka nih pikiran mindset bisnisnya, apa aja yang mau bisa didapetin kalau dia mencapai title yang tadi dijabarin dulu sama Kak Caca. Karena biasanya kalau Kak Caca ini aku lihat kalau di OIC itu tuh langsung day to the point gitu loh. Kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, semuanya itu dikasih tahu gitu loh. Sampai reward apapun itu didapat, bahkan misalnya kayak produk gratisnya apa itu dikasih tahu semua. Jadi kalau di total-totalin itu jadi duit itu jadi gede kan. Gitu. Jadi mereka akhirnya tertarik, iya bener juga ya, gue kalau misalnya SM dalam 20 hari gue dapetnya banyak banget gitu. Finally dialah yang nanti akan mengajak teman-temannya atau bahkan dia yang akan menginvite orang-orang di sekitaran dia, teman-temannya untuk nanti di pull up sama Kak Caca yang nanti ditaruh jadi downline-downline-nya dia. Makanya dia akhirnya mudah jadi SM. Karena si downline-downline-nya tadi hal yang sama dilakukan sama Kak Caca. Di open mindset lagi, misalnya kayak ada program kalau manajer misalnya bikin influencer 12% dapat sekian gitu. Nanti dikasih lagi, kalau kamu 12% bulan ini benefitmu ini gitu. Dan sama halnya downline-downline-nya juga nanti akan mengejar si level itu secara otomatis tadi si A tadi yang difokusin untuk menjadi SM ya terwujud jadi SM, si downline-downline-nya juga naik level dapetin apa benefit yang mereka dapetin. Ya, clear ya teman-teman ya. Oke. Banyak banget loh pertanyaannya ya. Satu pertanyaan lagi ya Kak Caca ya. Terus coba cari pertanyaan yang mungkin yang berbeda ya. Nah, ini lebih kata-kata jitu saat merekrut. Itu tadi, kata-kata jitunya itu tadi langsung menawarkan semua apa benefit yang bisa dia dapatkan. Betul ya, Aca?
Yes, benar banget, Ya, Bu. jadi yang tadi ya sudah dijawab juga di awal. Kita cari yang lain yang mungkin berbeda, yang masih penasaran ya kan? Oke. Ini ada nih, panjang juga sih. Kak Caca, Desi mau tanya, kan kita nggak tahu gimana karakter orang masing-masing karena mungkin baru kenal atau belum begitu kenal. Nah, kalau misal kita punya prinsip kerja seperti A, B, C, D, gimana cara Kak Caca mengiring mereka jalan ke bisnisnya Oriflame? Kalau Caca sih lebih suka bisa dikatakan itu sih tukeran Instagram. Karena dari Instagram itu kan kita bisa membaca orang ya Bu ya. Maksudnya dia ternyata suka hobi ini, dia suka itu. Jadi kurang lebih sih Caca ngebacanya Instagram sih. Dan dari awal itu udah Caca tembak langsung, kamu pengennya apa di Oriflame? Kalau pengen pembeli doang, berarti ya udah nggak usah digiring ke 100. Tapi kalau memang pengen bisnisnya dan mau 100 poin, nah itu yang kita bina dan yang kita bantu sih buat naik title gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Caca. Sebenarnya bukan pertanyaan dari teman-teman di sini. Untuk melengkapi aja rasa penasaran mereka supaya nggak penasaran lagi. Rata-rata untuk first line-nya Kak Caca. Jadi orang-orang yang kakak mau buka ke kaki baru, misalnya kan, mau buka kaki 5, 6, 7, dan selanjutnya itu. Rata-rata kakak ngambilnya itu apakah dari orang-orang terdekat dari Kak Caca? Atau itu random, misalnya apakah itu hasil dari branding yang menawarkan diri untuk join di bisnisnya Kak Caca, atau orang terdekat yang memang kakak kenal, kayak misalnya teman SD, teman bisnis, dan lain-lain. Mix sih Bu, 5 first line-nya Caca itu teman dekat. Sorry, 6 first line-nya Caca itu teman dekat. 4-nya itu lebih ke circle. Circle artinya orang yang nggak jauh-jauh dari kehidupan Caca. Contoh, orang event organizer, bayangkari, terus kemudian apa ya circle Caca itu ya? MUA, ya, terus kemudian siapa lagi sih Caca lupa. Kowat, terus kemudian Polwan gitu. Jadi lebih ke circle-nya Caca gitu sih Bu. Dan kayak Vita itu kan kayak udah sahabat deket, terus kemudian siapa lagi yang sahabat tuh ya? Siska, teman kuliah, terus kemudian siapa lagi ya? Kebanyakan sih itu sih Bu. Intinya teman. Pokoknya orang-orang yang sudah Kak Caca kenal ya. Orang-orang yang sudah Kak Caca kenal, yang akhirnya itu akan lebih memudahkan Kak Caca untuk berkomunikasi sama mereka. Yes, benar banget. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman, banyak banget loh peluang bahwa kita punya orang-orang terdekatnya kita yang belum kita prospek atau belum kita open mindset-nya terhadap bisnis Oriflame. Benar nggak sih Kak Caca? Karena berkomunikasi dengan orang terdekat itu lebih lempeng aja gitu, lebih enak aja dibandingkan dengan kita harus memulai PDKT sama orang-orang yang tidak kenal ya kan? Karena prosesnya pasti lama kalau sama orang yang tidak dikenal. Benar nggak sih? Harus cari-cari tahu dulu profilnya dia, kayak misalnya lihat dulu Facebooknya, Instagramnya seperti apa kehidupan dia gitu kali ya. Oke, jadi itu teman-teman untuk menjawab penasarannya teman-teman juga clear banget. Jadi kebanyakan itu tuh melalui orang-orang terdekatnya dulu. Jadi orang-orang terdekat Kak Caca dulu, baru nanti dari orang-orang terdekat itulah membawa referralnya mereka, referensinya mereka, siapa-siapa lagi yang mau diajak join di Oriflame. Oke. Baik Kak Caca, pas 1 jam dan sudah terjawab ya. Dan intinya adalah teman-teman bekerjalah sesuai dengan poin-poin yang Alpa tadi dan juga apa-apa saja afirmasi-afirmasi yang kuat di dalam dirinya teman-teman itu benar-benar harus dijaga ya, afirmasinya harus benar-benar dikejar supaya terwujudlah apa yang ingin teman-teman dapatkan di dalam bisnis ini. Oke, sebelum saya closing, mungkin Kak Caca bisa closing, kasih pesan sama teman-teman di sini supaya mereka juga dengan mudah untuk open title ke title berikutnya.
Yang mau Caca sampaikan sama teman-teman adalah selalu punya pikiran yang positif karena kita semua ini adalah leader. Selalu punya open mindset buat segala hal gitu ya. Karena balik lagi kita adalah alpha dan kita adalah leader ya. Jadi jangan jadi leader yang lemah, jangan jadi leader yang mudah baper, jangan jadi leader yang menye, jangan jadi leader yang nggak semangat gitu ya. Harus selalu punya positif hal. Apapun itu, ditinggal downline ya positive thinking. Mungkin downline-nya lagi kesambet apa. Ditinggalin SM ya udah mungkin SM-nya lagi sibuk. Jadi nggak butuh Oriflame. Jadi kayak benar-benar selalu selalu positive thinking aja. Intinya itu sih Bu Lydia. Oke, thank you Kak Caca.